Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu duduknya rapi sebentar. Duduknya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat kali ya pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk mengambil berkah dari Allah SWT, mengawali dengan membaca doa. Silakan kepada Hafiz untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, Bapak saja satu-satu. Berapa orang yang nggak datang hari ini? Tiga. Tiga orang ya. Muhammad Novel. Sakit Pak. Oke. Ya, berarti hari ini yang datang tiga orang karena sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan besok bisa datang sekolah. Amin. Baik, kita lanjutkan belajar kita yang baru yang berjudul Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah. Baik, sebelum Bapak lanjutkan belajar kita ya tentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, dulu namanya Yasrib, sekarang berubah menjadi Madinah. Apa yang kamu ketahui tentang, berarti kan ini Rasul hijrah ya, pindah ya dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Apa hijrah? Iya, pindahnya ke Madinah, pindah ke kota satu ke kota yang lain. Kemudian di Madinah itu ada dua kaum Ansor sama kaum Muhajirin. Apa yang kamu ketahui tentang kaum Ansor? Saya jawab. Kaum Ansor adalah orang-orang yang tinggal di Madinah. Iya, bagus. Dan yang terakhir tadi kaum Ansor sama kaum Muhajirin. Yang terakhir, siapa yang tahu arti tentang Muhajirin? Ya, silakan. Orang-orang atau penduduk yang sahabat Nabi yang berpindah dari Makkah ke Madinah. Iya, bagus. Disambut sama kaum Ansor ya oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu namanya kaum Muhajirin yang dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kaumnya atau sama sahabatnya. Baik, untuk itu ya Bapak akan memutarkan video tentang dakwahnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Sebelumnya Bapak minta ada tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Tugas kelompok akan mencari atau mengidentifikasi ya strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah, ya, kota Madinah. Untuk itu Bapak minta bentuk kelompoknya masing-masing, ya. Bapak tentukan aja di kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya.
siapkan satu orang petugas untuk menulis. Siapkan pulpennya. Bapak akan membagikan satu lembar kertas. Kertasnya sudah siapkan. Simpan. Dia tadi simpan. Baik, perhatikan video yang Bapak putar, tulis dan catat hal-hal yang penting. Yang menurut kalian penting, catat. Nanti setelah itu akan didiskusikan di depan temannya masing-masing. Silakan perhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menentukan langkah-langkah utama untuk membangun masyarakat dalam. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun di Madinah. Barakan kaum muhajirin dan ansor adalah yang pertama dengan salam bin salam. Video tentang strategi dakwah Rasulullah SAW bersama sahabat di kota Madinah. Sudah selesai hasil diskusi kelompoknya? Sudah. Pertama, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 8 orang, yaitu Adam As'al Farisi, Bagus Rizky Ananda, Alfiza Aulia Anandi, Egia Erido Purba, Hanif Rospi, Ridwan Hafiz, Dafa Adliansyah, dan Fahri Maulana Lubis. Kami berkesimpulan bahwa Rasulullah SAW membangun perekonomian seperti 1. Fakir miskin tinggal di masjid. 2. Menciptakan lapangan kerja. 3. Berdagang. 4. Bertani. 5. Membayar zakat. 6. Membuat pasar di Madinah. Sekian dari kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Naila, Amel, Safira, Fahri, Saika, dan Juandi. Kesimpulannya adalah pada tahun 622 Masehi Rasulullah SAW ke Madinah. Umat Islam tidak dapat gangguan dari kaum Quraisy, membangun masjid sebagai pusat dakwah, yaitu Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Lutfia, Miswara Madani, Rehana Sema, Nurul Nasyaira, Alisa Zulaika, Jihan Al-Fariza, dan Yudan Sa'adah. Dari video yang kami lihat tadi, kami berkesimpulan yang pertama, menjadi pertanda permulaan berkembangnya agama Islam, dan yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor berdasarkan iman dan akidah. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terakhir kelompok 4.
yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota Alina Hazlina, Devi Afija, Ifa Hilana, Mutia Hanifah, Nurul Fadilah, Zuhira Oktaviola. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah perjanjian dengan Yahudi Madinah dibuatnya Niakom Madinah untuk menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Madinah yang damai dan tentram. Sekian dari kesimpulan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bapak tampilkan video tentang strategi dakwah Rasul bersama. Bahwasanya kenapa dakwah Rasul pindah ke Madinah? Karena apa? Karena di Mekah kondisinya tidak kondusif. Ya, banyak penyiksaan dari orang kafir Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad. Ya, disiksa, dibunuh, diintimidasi sampai diboikot. Sehingga dengan kondisi Mekah yang tidak memungkinkan, maka hijrahlah Nabi. Ya, hijrah. Tadi hijrah apa tadi artinya hijrah? Perpindahan. Iya, ke tempat yang lain. Pindah dari mana Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah. Iya. Apa tujuannya? Tujuannya menyelamatkan sahabat Nabi, kelompok Nabi atas intimidasi oleh orang kafir Quraisy. Nah, itu hijrahnya Nabi. Kalau di konteks sekarang ini, di zaman sekarang ini hijrah kita nggak bisa hijrah angkat barang, naik motor gerobak, pindah dari tempat satu ke lain. Enggak, hijrah kita hijrah sikap perbuatan kita yang tadinya tidak baik menjadi yang menjadi baik. Yang tadinya rajin sholat duha, ini menjadi rajin sholat duha. Itu pindah dari hijrah. Yang tadinya rajin sholat di masjid, yang laki-lakinya ini rajin sholat di masjid. Nah, jadi hijrah kita ini hijrah untuk perbuatan. Ya, sikap kita bukan hijrah seperti zaman Nabi. Ya, bukan seperti zaman Nabi lagi. Nah, oleh karena itu inilah kesimpulannya. Ya, jadi Nabi Muhammad ke Madinah yang pertama membangun perekonomian. Ya, perekonomian, kemudian membangun masjid. Masjid yang dibangun tadi masjid apa namanya? Nabawi. Iya, Nabawi. Ini masjid Nabi. Ya, dibangun oleh Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Ya, kemudian masjid itu bukan hanya ibadah saja, tapi pusat peradaban, pusat kumpul umat Islam tentang politik, tentang pendidikan, tentang musyawarah, tampaknya di masjid. Jadi masjid itu tempat kumpul umat Islam, bukan hanya untuk ibadah saja pada masa itu. Ya, kemudian mempersatukan umat Islam. Ya, kaum Ansor, kaum Muhajirin di Madinah itu bukan hanya kaum Ansor saja, tapi di situ ada orang Yahudi. Ya, Yahudi bersatu sama umat-umat yang lainnya. Ya, jadi Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah itu disebabkan karena kondisi Mekah yang sudah tidak nyaman lagi. Ya, sampai sini paham? Paham? Baiklah. Penyampaian materi pada pagi hari ini, ya, karena waktunya sudah habis, ya, insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan atau asesmen, ya, minggu depan. Silakan dibaca materi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Baik, Bapak tutup pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Bapak tutup dengan alhamdulillah bersama-sama.